Oke, semangat pagi Manisit. Pada modul kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah investasi dan trading saham. Nah, pada modul kali ini kita akan membahas di 4 bab. Yang pertama, kita akan berkenalan. Di bab kedua, kita akan temenan. Di bab ketiga, kita akan menjauh lebih dekat. Di bab 4, kita akan membahas perihal-perihal tentang saham, teman-teman. Nah, setelah mempelajari modul ini, teman-teman akan di-invite ke grup diskusi yang teman-teman bisa berdiskusi selamanya. Tidak hanya itu, teman-teman juga akan mendapatkan grup rekomendasi saham yang berpotensi selama 1 bulan. Wah, semoga teman-teman semakin lancar dan semakin semangat nih investasi saham di pasar modal Indonesia. Langsung saja kita mulai di bab 1, yaitu kenalan yuk. Kenapa sih kita harus kenalan? Karena ada pepatah, kalau kita tidak kenal maka tidak sayang. Oke, di part 1 kita akan membahas menjadi 3 bab. Yang pertama adalah apa itu saham, teman-teman. Yang kedua, kenapa sih kita harus investasi saham? Yang ketiga, kapan waktu yang tepat untuk memulai investasi atau trading saham? Langsung saja kita akan membahas apa itu saham. Secara definisi, apa itu saham adalah surat berharga atau tanda kepemilikan sebuah perusahaan. Nah, pemegang saham sama dengan pemilik perusahaan. Jadi, ketika kamu membeli saham, berarti kamu membeli bisnisnya. Jadi, ketika kamu membeli saham, kamu membeli perusahaannya, kamu membeli manajemennya, kamu membeli bisnisnya. Jadi, anggaplah kamu membeli perusahaan dan seluruh isinya. Karena itu, kamu harus mengetahui nih, saham apa yang kamu beli, perusahaan apa yang kamu beli, dan perusahaan itu menjalankan bisnis apa sih. Itu yang paling dasar dan sesimpel itu, teman-teman, sebenarnya. Nah, saham-saham yang bisa dibeli dan diinvestasikan secara terbuka adalah perusahaan publik atau disebut sebagai perusahaan TBK yang sudah melakukan penawaran umum atau initial public offering di Bursa Efek Indonesia. Satuan saham yang teman-teman bisa beli itu satu lot. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. Nah, kita akan membahas selanjutnya di eh, saham-saham yang bisa dibeli atau mungkin bisa ditemuin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saham ini atau perusahaan TBK yang tadi kita sebut dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dimulai dimulai dari teman-teman bangun pagi sampai tidur lagi. Bangun pagi, teman-teman mungkin sarapan dengan susu sapi segar, mereknya Ultra Jaya. Nah, kode sahamnya ini adalah ULTJ, teman-teman. Ketika teman-teman minum susu, tentu dong teman-teman juga makan. Nah, teman-teman pasti sering nih menjumpai saham ini, Sari Roti. Nah, itu teman-teman bisa membeli sahamnya. Kode sahamnya tuh ROTI, roti ya. Nah, sesudah teman-teman sarapan, tentunya dong teman-teman pergi mandi nih. Ketika mungkin teman-teman lagi mandi, lalu sedang duduk di kamar mandi, teman-teman lihat nih ada botol sampo. Botol samponya itu adalah Lifebuoy. Nah, ketika teman-teman melihat di belakang botol Lifebuoy, teman-teman bisa melihat nih kode atau logo perusahaan ini. Ya, itu Unilever, teman-teman. Kode sahamnya adalah UNVR. Nah, itu teman-teman bisa beli, ya kan? Nah, setelah teman-teman mandi, pasti teman-teman gak lupa ngambil handphone untuk hubungin teman-teman. Mungkin hubungin soal kerjaan, soal tugas kuliah, tugas sekolah. Ketika teman-teman telepon, teman-teman membutuhkan internet atau membutuhkan provider sehingga teman-teman bisa keluar untuk menghubungi teman-teman melalui handphone. Nah, tentu teman-teman juga gak asing nih sama perusahaan-perusahaan ini. Ada Telkomsel, ada Smartfren, dan juga ada XL. Nah, itu teman-teman bisa beli semua sahamnya karena mereka perusahaan terbuka. Gitu, teman-teman. Nah, ini ada 12 sektor saham yang teman-teman wajib mengenalnya. Yang pertama ada sektor energi, ada sektor barang baku, ada sektor perindustrian, ada sektor konsumen primer, dan ada konsumen non primer.
Lalu ada sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor properti dan real estate, sektor teknologi, sektor infrastruktur, sektor transportasi dan logistik, dan sektor produk investasi tercatat. Nah, ini teman-teman uh, tidak harus menghafal, setidaknya teman-teman tahu nih ada sektor apa saja di bursa saham Indonesia. Oke, setelah teman-teman mengenal sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia, teman-teman juga harus mengetahui nih tipe-tipe saham yang bisa diperdagangkan atau diinvestasikan. Nah, secara umum tipe saham itu menjadi tiga: saham blue chip, saham middle cap, dan saham small cap. Oke, yang pertama saham blue chip atau first liner. First liner itu adalah saham lapis satu yang memiliki harga tinggi dan volatilitas cenderung rendah, dan fundamental perusahaannya juga kuat. Nah, untuk mengkategorikan saham ini first liner atau bukan, teman-teman bisa melihat dari kapitalisasi pasarnya. Saham blue chip atau first liner itu memiliki kapitalisasi pasar di atas 10 triliun. Oke. Lalu yang kedua ada saham middle cap. Kalau misalkan saham blue chip atau first liner itu di atas 10 triliun, kalau saham middle cap itu di bawah 10 triliun, tapi di rentang antara 500 miliar sampai 10 triliun, teman-teman. Dan harganya juga cenderung stabil, dan biasanya ini perusahaan-perusahaan yang masih berkembang. Oke. Lalu yang ketiga, itu ada saham small cap atau saham gorengan. Biasanya disebut oleh retail atau sekelompok investor itu adalah saham gorengan yang dimana sahamnya memiliki kapitalisasi pasar di bawah 500 miliar. Saham small cap itu memiliki volatilitas yang tinggi dan biasanya harganya itu lebih mudah untuk dinaikkan dan diturunkan karena kapitalisasinya itu kecil, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman juga harus tahu nih apa saja sih istilah-istilah dasar di dunia saham yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama itu ada broker. Nah, jadi ketika teman-teman mau mulai investasi saham, teman-teman harus membuka sekuritas atau kita sebut sebagai broker, yaitu pihak perantara antara investor dan pasar modal dalam transaksi jual beli saham. Dapat dilihat di sini, ini adalah contoh-contoh broker yang sering dipakai oleh retail atau investor pada umumnya. Contohnya ada salah satu contohnya ada Indo Premier, iPod, lalu ada Sukor Sekuritas, ada Mirai Aset. Sebenarnya ada banyak, teman-teman. Tapi ini kita ambil untuk sebagai contoh saja, teman-teman, dan kita tidak disponsori. Oke. Langsung istilah kedua yaitu efek. Efek itu adalah produk yang diperdagangkan di bursa efek. Ya. Jadi efek itu seperti ada saham, obligasi, tanda bukti utang, lalu ada kontrak berjangka, derivatif, dan efek-efek lainnya, teman-teman. Jadi di bursa efek itu tidak hanya saham aja. Jadi teman-teman juga wajib ketahui nih, ada obligasi dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga, nah, bursa efek. Jadi bursa efek ini adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek. Yang tadi itu sebelumnya efek, ya teman-teman bisa tahu nih, efek itu nggak cuma saham, ada obligasi, surat utang, segala macamnya. Nah, ketika teman-teman membeli saham atau efek, itu teman-teman harus melalui bursa efek juga, karena mereka yang menyelenggarakan dan menyediakan sistemnya. Dan di Indonesia sendiri, bursa efek itu adalah Indonesian Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia. Dan teman-teman juga bisa melihat ada bursa efek di Asia yang teman-teman wajib ketahui. Kenapa teman-teman wajib ketahui? Karena bursa efek itu tidak hanya ada di Indonesia. Dari ini saya ambil contoh untuk bursa efek yang ada di Asia. Itu ada STI atau Straits Times, itu di Singapore Exchange. Lalu ada Nikkei, Nikkei itu dari Jepang. Ada Hang Seng dari Hong Kong, dan Shanghai Stock Exchange itu dari China. Oke, kita lanjut ke 4, emiten. Emiten adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efek pada investor melalui penawaran umum, teman-teman. Oke, yang kelima, IHSG. Nah, IHSG itu sebenarnya singkatan untuk Bursa Efek Indonesia. Tetapi IHSG itu memiliki kepanjangan, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan, yang dimana
Semua saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu digabungkan teman-teman menjadi satu, yaitu IHSG teman-teman. Oke. Yang keenam, ada kustodian. Kustodian itu adalah pihak yang menjadi tempat untuk menyimpan dana, dividen, bunga, dan lain sebagainya dalam proses transaksi jual beli saham. Kustodian sendiri itu ada KSEI, ada KP, KP sebagai clearing, KSEI itu sebagai Central Depository atau pengumpulan data-data investor. Itu KSEI. Oke, selanjutnya initial public offering. Nah, ini teman-teman mungkin mempertanyakan nih, initial public offering itu apa? Sebenarnya initial public offering itu penawaran pertama ketika perusahaan ingin menjadi perusahaan terbuka. Jadi, ketika misalnya teman-teman memiliki perusahaan ABCD, lalu teman-teman ingin mencari modal di pasar modal. Nah, teman-teman bisa nih menjual sebagian dari sahamnya, mungkin 15% atau 20%, itu tergantung dari kebijakan perusahaannya, yaitu melalui initial public offering, teman-teman. Yang ke-8, ada listing dan delisting. Sebenarnya listing itu adalah pencatatan perusahaan di papan pencatatan bursa. Kalau delisting itu kebalikannya dari listing, yaitu pengeluaran dari pencatatan papan bursa, di mana saham perusahaan yang sudah di listing itu nggak bisa ditransaksi lagi, teman-teman. Lalu capital gain dan loss. Capital gain dan capital loss itu adalah keuntungan dan kerugian, teman-teman. Jadi ketika teman-teman membeli saham lalu harganya naik, untung, itu capital gain. Terus kalau misalkan teman-teman membeli saham ternyata posisi belinya itu terlalu mahal dan ternyata harga sahamnya turun, itu capital loss. Oke. 10. Bullish dan bearish. Nah, ini banyak nih yang mempertanyakan bullish dan bearish itu apa. Jadi bullish dan bearish itu kecenderungan harga untuk bergerak naik dalam periode tertentu. Sedangkan bearish itu lawan kata bullish, di mana harga saham mengalami penurunan. Oke. Jadi bullish itu simpelnya adalah naik, bullish. Bearish itu turun. Ya. Ini ada contohnya, ada bullish dan bearish. Oke, buyback. Buyback itu kegiatan pembeli kembali saham-saham yang dimiliki publik oleh emiten, yang dimana perusahaan menerbitkan saham tersebut. Jadi mungkin perusahaannya itu menerbitkan saham, lalu perusahaan tersebut merencanakan untuk membeli kembali saham tersebut karena mungkin mereka ingin melakukan corporate action. Jadi kepemilikan saham itu akan kembali ke tangan perusahaan, teman-teman. Oke, profit taking, di mana aksi pengembalian keuntungan oleh investor dengan cara menjual seluruh atau sebagian saham yang dimiliki. Nah, jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan capital gain, itu teman-teman bisa mengambil keuntungannya. Itu disebut sebagai profit taking. Cut loss. Nah, cut loss ini adalah untuk meminimalisir kerugian. Ketika teman-teman mungkin salah dalam menentukan posisi beli, lalu sahamnya turun 3%. Nah, teman-teman juga harus memutuskan nih teman-teman, kapan teman-teman harus cut loss dan kapan teman-teman harus profit taking. Gitu teman. Cut loss itu adalah menjual saham karena harga saham bergerak berlawanan atau terus menurun. Oke. Stop loss ini adalah teknik memasang order yang dibaca otomatis oleh sistem. Jadi cut loss sama stop loss itu sebenarnya tidak jauh beda. Auto reject. Nah, auto reject ini adalah penolakan secara umum oleh Jakarta Automated Trading System atau JATS terhadap penawaran jual atau permintaan beli efek karena melampaui batasan harga. Nah, dalam bullish dan bearish atau kenaikan harga saham itu memiliki aturan, teman-teman. Jadi dalam sehari ada yang memiliki aturan sebesar 25%, ada yang 35%, ya. Itu untuk auto reject atas atau ketika saham bergerak naik dalam sehari. Kalau untuk bergerak turun itu juga memiliki auto rejectnya. Jadi ketika suatu saham naik dan dia mengenai auto reject, maka transaksi saham tersebut diberhentikan, gitu teman, untuk sementara, untuk sehari itu saja. Oke. Lalu suspend. Suspend merupakan penghentian seluruh perdagangan saham yang ditarik oleh JATS dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini masih berhubungan dari auto reject tadi, teman-teman. Mungkin auto rejectnya dilakukan berhari-hari nih, sahamnya naik terus 3 hari, 5 hari, seminggu. Nah, itu JATS akan suspend nih biasanya. Suspend itu biasanya ada tujuannya. Mungkin saham ini perlu istirahat karena kenaikannya yang akan dipertanyakan. Kenapa nih sahamnya naik terus? Ada apaan? Karena si JATS ini
akan biasanya memanggil perusahaan tersebut untuk mempertanyakan kenapa nih sahamnya naik terus, atau sebaliknya kenapa sih sahamnya turun terus, gitu teman-teman. Untuk apa? Untuk mencegah adanya manipulasi harga pasar, karena itu dilarang ya teman-teman, untuk memanipulasi atau memainkan harga pasar, gitu teman-teman. Oke, halting. Halting adalah penghentian perdagangan sementara seluruh perdagangan saham karena kenaikan atau penurunan harga yang signifikan tanpa informasi yang relevan. Nah, oke. Kurang lebih sama suspend. Annual report. Annual report adalah laporan tahunan resmi mengenai keadaan keuangan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, biasanya ketika teman-teman membeli saham, teman-teman akan mendapatkan annual report atau laporan keuangan tahunan dari perusahaan yang teman-teman miliki. Ya, teman-teman miliki karena teman-teman sudah membeli perusahaan tersebut. Jadi, teman-teman sebagai investor atau pemilik perusahaan, teman-teman layak dan berhak tahu laporan keuangan setiap tahunnya. Nah, itu disebut sebagai annual report. Dividen. Nah, ketika teman-teman tahu nih soal annual report atau laporan keuangan setiap tahunnya, teman-teman juga tahu nih labanya. Nah, biasanya labanya itu dibagikan perusahaan, tapi sudah ditetapkan sebelumnya. Kira-kira laba dari laporan tahun keuangan itu akan dibagikan nggak nih ke investor? Nah, itu disebut sebagai dividen. Lalu ada dividen payout ratio. Dividen payout ratio itu adalah persentase tertentu dari laba perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen kas kepada pemegang saham. Lalu ada dividen yield. Dividen yield itu adalah dividen tahunan dari suatu perusahaan yang dinyatakan dalam persentase dari harga pasar terakhir. Gitu teman-teman. Oke, ini untuk pembahasan pada modul pertama di bab pertama, yaitu apa itu saham. Jadi pada modul selanjutnya kita akan membahas kenapa harus investasi saham. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di modul selanjutnya.